Dulu ya, Sumatera Barat akan punya peraturan daerah tentang pendidikan ya. Ya. Waktu saya baca ini kan tadi kalau Pak Brasman tadi mengatakan sebetulnya yang kewenangan provinsi itu kan sederhana sebetulnya. Ada 6 item tadi ya, Pak Brasman ya. Kalau bisa disajikan lagi yang tadi yang awal. Jadi kalau saya lihat tebalnya ini adalah karena bercampurnya yang sudah diatur undang-undang sebagian diambil lagi, yang diatur PP sebagian diambil lagi, sehingga dia jadi tebal. Sebetulnya saya sarankan di samping kalau diperlukan untuk mengambil itu silakan, tapi jangan lupa detail ke bawah operasional ini jangan sampai nggak ada. Walaupun nanti kolom berikutnya yang masih tanda tanya itu adalah peraturan gubernurnya. Jadi kalau tidak kita buat apa ini, kita nanti bisa tebal, bisa seakan-akan banyak, tapi itu tidak lebih pengulangan saja dari undang-undang, PP, malah ada permen saya lihat juga dimasukkan. Nah untuk itu kalau memang yang 6 ini yang menjadi tantangan kita, kan sebagian ini sudah banyak sekali ya. PP-nya ya di bawah undang-undang ya, permen ada ya dan berbagai hal. Tapi kita kan ingin sebenarnya sekarang masalah pendidikan bertumpu kepada black box di ruang kelas. Jadi misteri sekarang apa benar yang terjadi antara guru dengan murid-murid di ruang kelas. Yang sedikit sekali informasinya diketahui oleh kepala sekolah, apalagi pengawas, apalagi orang dinas. Dan jawabannya selalu mutu itu dikawinkan dengan pemenuhan 8 standar. Apa itu standarnya? Sebetulnya yang paling penting adalah standar kompetensi lulusan yang tadi akhlak, karakter, etos, ya kan, disiplin segala macam. Itu sebenarnya diminta. Tetapi cara mencapainya ini kan ada sebuah isi dari yang kita sebut dengan kurikulum. Inilah yang harus jadi isi yang 3 domain tadi, ya, baik afektif, psikomotor maupun kognitifnya. Dan malah sudah di kurikulum 2013 sudah dipertegas tidak cukup hanya 3 itu, tapi domain spiritualitas dan sosial menjadi penting. Baru nanti yang lain dibagi ke psikomotor dan afeksinya, kepada kognitifnya. Nah saya kira Sumatera Barat hendaknya memperjelas bagaimana kita bisa mendapatkan mutu di proses belajar mengajar. Saya sendiri nggak tahu karena di Indonesia saya berkeliling itu belum banyak dan semua bupati, wali kota, gubernur bingung. Kami membuat proyek untuk itu nggak bisa, nggak gampang membuat proyeknya. Jadi tapi kalau sarana prasarana itu nggak akan bertepi dan sebetulnya daripada ruangan yang mewah lebih baik pada guru kepada proses belajar mengajar. Rasio guru murid itu yang battle tidak akan pernah selesai. Tapi studi juga menunjukkan 1:35 pun rasionya kalau gurunya baik jauh lebih baik daripada mengguru-guru ke 1:15, 1:20. Jadi kita kadang-kadang dalam memenuhi standar-standar yang dapat standar itu banyak habis waktu dan uang untuk standar sarana, standar tenaga pendidikan, ya kan? Kemudian yang misteri adalah standar proses. Ini jarang sekali desain yang bagus dan standar evaluasi. Standar evaluasi kita untuk mengetahui tercapainya mutu di Sumatera Barat, apalagi kalau domain tadi keempat-empatnya kita angkat, itu hanya memegang ujian nasional. Kita tahu ujian nasional tidak bisa merefleksikan keinginan kita. Ini harus menjadi penilaian terus-menerus dari guru di kelas, dikontrol oleh kepala sekolah, dilihat oleh pengawas, dicek oleh kepala dinas, dan tidak bisa menunggu di jenjang akhir perguruan. Harus setiap bulan, ya setiap minggu, setiap bulan, setiap semester, setiap tahun, dan baru dijenjang. Nah, saya belum melihat ini di sini disebut baru akses, tapi penterjemahan mutu yang ini menjadi battle kita. Dan sekarang kita dicemoohkan di internasional, Indonesia menaikkan anggaran gaji guru 2 kali lipat, anggaran 20% sejak tahun 2009.
Tapi tulisan mereka sekarang di Tab Internasional, Indonesian case doubling for nothing. Jadi kita mendouble anggaran kita, hasilnya zero karena tidak berubah hasil belajar ini. Walaupun sebagian kecil anak-anak kita 100 orang per tahun jadi juara-juara Olimpiade internasional, tapi bagian terbesar kalau kita lihat dari tes-tes internasional itu memang anak kita belum mampu. Apalagi kalau kita kawinin keinginan dengan membentuk karakter, akhlak, budi pekerti dan seterusnya. Nah, bisakah saya imbau? Tadi kan banyak ide-ide tadi. Bisa nggak ada tim kecil sedikit yang membedah pasal-pasal yang tadi sudah menyebut keinginan untuk membentuk karakter, keinginan untuk membawa budaya lokal, keinginan untuk meminangkan itu. Ini kan sudah ada sebagian pintu masuknya. Nah, saya kira ini memerlukan beberapa orang ya yang mau jadi volunteer untuk memplototin ini. Kemudian kita lihat operasional enggak, jelas enggak, imperatifnya apa di dalam perda ini. Nah, mana nanti yang akan kita kawal untuk menjadi peraturan gubernur. Kalau perlu kita berkontribusi membuat peraturan gubernurnya, terutama untuk beberapa hal. Saya kira tadi membangun karakter keminangan tadi dengan segala ramifikasinya. Yang kedua, pendidikan vokasi, kalau bisa keunggulan-keunggulan Minang ya. Dan yang ketiga mungkin kreativitas ini. Anak kita kan sebetulnya orang Minang kan terkenal kreativitas. Dan memang banyak juga yang mengatakan anak-anak kita ini umum kreatif, tapi begitu masuk sekolah dibantai kreatifnya oleh sekolah sendiri katanya kan. Itu kan cemo-cemo yang berlebihan. Tapi artinya tiga hal ini kalau bisa, saya sarankan kita saya bersedia nanti kalau ada tadi Bu Fitri kan udah coba deh bawa bagaimana nilai-nilai Islam tadi, nilai-nilai adat tadi, di mana kita bunyikan di pasal-pasal itu. Nanti Adinda Iksan coba didikan, yang kita tidak perlu lagi mengulang imperatif yang sudah ada di undang-undang di atas. Tapi kita ingin mengunci karena tidak diatur atau terlalu umum diatur, kita atur sendiri dengan perda ini dan itu berlaku di daerah kita. Dan sampai nanti operasionalnya diatur oleh Pergub. Nah, ini pekerjaan kita nggak selesai kalau kita tidak memastikan beberapa hal yang penting itu. Mari kita tambah last mile-nya ya Pak Evi ya. Dan nanti begini aja, volunteer aja. Siapa yang tertarik untuk bidang mana? Tadi ada vokasi, ada daerah segala macam. Cobalah bawa semua ilmu terbaik, ya kan? Untuk bidang itu, lihat apa yang sudah dibuat, yang sudah melakukan perbandingan. Kemudian mana yang mau kita kunci, kita tambahkan dengan bayangan seperti apa nanti kira waktu kita membantu penyusunan pergubnya. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, menurut saya ini akan sangat berharga dan hubungan kita akan makin dekat dengan daerah. Saya melihat semangat dari perantau. Saya kan aktif di Nagari, di kecamatan, di kabupaten, di BK3M, di berbagai kubu Minang, ada IKM apa segala macam itu kan luar biasa lah masyarakat Minang ini berorganisasi. Mereka tuh punya energi dan mau. Cuman kemana landednya dukungan mereka ini? Jadi kalau kita misalnya punya target yang jelas, kan ada tadi sekolah unggulan lokal, ya kan, per kabupaten, inklusi yang baik di per jenjang per kabupaten, kemudian SLB menengah yang juga kita ingin. Itu sebenarnya bisa kita ajak berbagai potensi perantau dan lain-lain, asal mereka tahu apa itu trusted nah yang menyiapkan, jelaskan, visible-kan implementasinya. Terakhir, saya belum melihat sebetulnya waktu kita membuat undang-undang guru, kita membayangkan guru ini adalah sumbernya ya, sumber dari proses belajar mengajar yang baik. Dia jadi teladan, dia pantas ditiru, digugu dan seterusnya. Karena itu wajar dia dapat double gajinya, jadi gajinya didobelkan. Waktu itu kita sudah menghitung sebagian dari gaji itu sudah masuk dalam undang-undang, wajib digunakan untuk peningkatan profesionalitas berkelanjutan. Karena guru itu harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dia harus bahu-membahu dengan peernya. Dia selalu mencari apa aja yang baik dan tidak pernah mereka merasa lelah. Yang senior tidak pernah malu untuk berbagi dengan junior, yang junior tidak pernah ragu untuk bertanya tanpa distigma. Dan ini sebetulnya saat ini bisa dimulai dari tunjangan profesi guru yang per individu. Jadi kalau sumber mau, masukkan itu.
patok, karena pemerintah dulu waktu kita buat undang-undang itu kita bayangkan minimal PP menetapkan 10% dari tunjangan profesi itu adalah untuk peningkatan. Tidak dikumpulkan, tapi guru mewajib melaporkan. Dia beli komputer kah, dia beli buku kah, dia ikut lokakarya kah, apa saja. Nah, jadi saya hitung-hitung waktu itu kalau dia setahun dapat 30 juta, 2,5 kali 12, ya tunjangan profesinya. Jadi 10% dari 30 juta, 3 juta disangkut guru siap untuk beli buku, pergi pelatihan, mengundang narasumber, dan itu tidak perlu menunggu kebijakan yang lain-lain di pribadi dia. Nah, kemudian kita bayangkan bos, kalau bisa ada peluang bosda sedikit agar bosda ini betul-betul inspiratif mendukung mutu, karena Sumatera Barat tidak masalah dengan akses. Sumatera Barat perlu pendidikan yang bermutu, dan ini belum banyak menu-menu nasionalnya yang keluar. Saya kira kalau Perda ini memulai dan para perantau ini bahu-bahu dengan teman-teman di daerah, saya kira bukan tidak mungkin kita yang akan memulai. Karena itu colong lihat aturan untuk tunjangan profesi, pengelolaan bos sekolah yang lebih bagus, apakah itu di Pergub nanti ya, tapi kunci sedikit pintu masuknya sehingga tidak semena-mena saja bos digunakan, walaupun do dan don't-nya sudah diatur di nasional, tapi ada peluang untuk memastikan bos itu jumlahnya sekarang secara nasional 40 triliun. Jadi kalau dulu kita bayangkan 1/5 saja dari bos untuk pendidikan mutu itu 8 triliun. 10% saja dari 70 triliun tunjangan profesi dipakai untuk mutu 7 triliun secara nasional. Bagilah ke Sumatera Barat, saya hitung-hitung mungkin mendekati 0,5 triliun ada kali kombinasi bos dengan tunjangan profesi. Ada. Nah, kalau kita ambil aja ya optimal 10% dari itu kita udah punya 50 miliar dana yang siap untuk berbagai upaya peningkatan mutu. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita segera pancing nih Pak. Jadi bagaimana tadi guru yang pengajar saja menjadi pendidik dan dia betul-betul mulai menginternalisasi nilai-nilai budaya Minang ke dalam proses belajar, mulai menginternalisasi agama yang diambil SPK ke dalam dirinya, dan dibentuk school culture. Ini school culture ini saya kira belum ada juga itu. Seperti apa budaya sekolah yang memang kita idam-idamkan, dan untuk itu seperti apa nanti syarat-syarat kepala sekolah dan pengawasan. Ini masih mengambil apa yang ada di PP 8 tahun, 4 tahun itu nggak cukup. Kita harus mencari orangnya itu seperti apa. Nggak cukup hanya dengan latar belakang lama mengajar apa itu. Kita harus jabarkan itu lebih detail. Yang akan terpilih nanti tidak bisa dikatakan yang begitu saja, tidak bisa karena tim sukses, tapi dikunci oleh Perda. Dan mudah-mudahan pengawas yang selama ini agak lemah kita bisa revitalisasi sehingga kekuatan pengawas menurut saya di Sumatera Barat harus kembali kepada School of Sinners di zaman Belanda dulu ya, yang luar biasa perannya di dalam menjaga pendidikan. Jadi atas nama pengundang terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan semua dulu. Dan kemudian nanti siapa yang volunteer silakan nanti paling tidak tadi membangun karakter tadi dengan segala apanya dan keminangkabauan, vokasi dan kemudian kreativitas untuk menyongsong apapun industri apa fuka apa segala macam, hanya anak-anak yang kreatif yang bisa sempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.